Krisis ekonomi menghantam Indonesia pada tahun 1998. Oknum-oknum yang berkepentingan politik mengkambing hitamkan keturunan Tionghoa atas krisis yang terjadi di negara Indonesia. Massa yang merupakan masyarakat penduduk asli dikerahkan untuk menyerang mereka, bahkan melakukan pemerkosaan dan penjarahan yang sangat sadis. Kebencian yang dialami oleh etnis Tionghoa telah meninggalkan luka dalam sejarah bangsa Indonesia. Prasangka buruk seakan menganggap bahwa etnis Tionghoa hanya sebagai pendatang, lahir dan besar di Indonesia, bukan sebagai rakyat Indonesia sejati. Meskipun fakta sejarah mencatat, etnis Tionghoa telah menjadi bagian dari sejarah Nusantara. Mereka datang ke Indonesia sekitar tahun 1683. Jumlah orang Tionghoa berkembang pesat di Pulau Jawa saat itu. Prasangka negatif muncul karena adanya kesenjangan ekonomi antara warga penduduk asli dan warga etnis Tionghoa yang dianggap sebagai pengusaha licik. Sentimen ini sudah terbentuk sejak pemerintahan Orde Baru. Sentimen terhadap etnis Tionghoa muncul setelah mantan Presiden Soeharto berkuasa. 200 tahun setelah dijajah, orang Tionghoa tetap mengalami diskriminasi rasial. Pada tahun 1965, muncul klaim bahwa etnis Tionghoa dan Partai Komunis Indonesia bekerja sama dengan komunis Tiongkok dalam peristiwa G30S PKI. Peristiwa itu kembali membangkitkan kebencian rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Pada era Orde Lama, diterapkan kebijakan seperti pembatasan pendaftaran di sekolah menengah Tionghoa dan pelarangan bagi anak-anak warga negara Indonesia untuk masuk ke sekolah tersebut. Perilaku diskriminatif ini sudah ada sejak era Orde Lama. Seiring dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 yang melarang warga negara asing Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di luar ibu kota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu sebab keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965. Selama Orde Baru dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, secara esensi, penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan warga negara Indonesia Tionghoa pada posisi status hukum WNI yang masih dipertanyakan. Pada Orde Baru, warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan Tionghoa dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah penduduk asli yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai dilarang secara terbuka. Perayaan Hari Raya Imlek dan pemakaian bahasa Mandarin dilarang keras. Meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia, terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional, karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat, yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Maka menjadi tanda tanya besar. Bagaimana sebenarnya keberadaan orang-orang etnis Tionghoa di tengah masyarakat Indonesia? Apakah peraturan yang diskriminatif dan standar ganda yang berlaku sejak zaman kolonial hingga Orde Baru masih tepat diberlakukan hingga sekarang atau mungkinkah dihapuskan seluruhnya? Era reformasi telah berhasil membukakan pintu yang sangat lebar bagi etnis Tionghoa di Indonesia untuk lebih leluasa menyatakan identitas etnisnya. Nyatanya, selama ini
etnis Tionghoa selalu menjadi korban kebijakan yang keliru. Maka dibutuhkan pendekatan multikulturalisme untuk mereposisi keberadaan etnis Tionghoa sehingga dapat berkembang dengan baik, tidak konservatif eksklusif, mendorong peranata-peranata sosial lainnya agar dapat mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi moral, hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Pendekatan multikulturalisme cocok diterapkan pada masyarakat multietnis seperti Indonesia yang mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosiokultural setiap kelompok etnis, yaitu dengan dibuka dan dikembangkannya Pusat Kajian Kebudayaan Cina. Di samping pusat adat dan agama etnis Tionghoa yang telah ada, maka diharapkan adanya apresiasi budaya pada etnis Tionghoa yang berkembang sehingga sedikit demi sedikit dapat menghapuskan pandangan stereotip yang sejak dulu ditanamkan. Kita harus menyadari bahwa eksistensi etnis Tionghoa juga harus dihargai dan dihormati, termasuk kehadirannya sebagai warga negara yang telah memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Semua etnis yang ada di Indonesia juga diharapkan sepenuhnya menghargai etnis-etnis yang lain. Walau belum 100% perubahan tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan adanya tren perubahan pandangan pemerintah dan warga penduduk asli terhadap masyarakat Tionghoa. Bila pada masa Orde Baru, aksara, budaya, ataupun atraksi Tionghoa dilarang dipertontonkan di depan publik, saat ini telah menjadi pemandangan umum dan menjadi nilai budaya yang melekat pada diri bangsa Indonesia. Multikulturalisme adalah bagian dari diri bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Maka mari kita menjadi bangsa yang saling menghargai, saling menghormati di tengah multikulturalisme yang ada di Indonesia. Mari kita saling peduli dan kita adalah Indonesia. Terima kasih.